Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul 2 titik tidak balik. 2 titik tidak balik. Saudaraku, sebenarnya ada 2 jenis titik tidak balik dalam hidup seseorang. Yang pertama, ketika seseorang mencapai kesucian dan semakin suci, sampai dia tidak dapat berbalik lagi, artinya tidak berbuat dosa lagi. Di sini suci bukan hanya berarti tidak berbuat dosa. Kalau hanya tidak berbuat kesalahan, itu belumlah kesucian yang sesungguhnya. Kesucian itu adalah tidak bisa berbuat dosa lagi. Kesucian harus sampai tahap permanen atau konsisten. Mungkin kita akan mengajukan pertanyaan, bukankah ada kondisi di mana kita terpaksa berbuat dosa? Atau dalam kondisi di mana tidak mungkin kita berhidup dalam kekudusan? Jawabnya adalah, Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada situasi di mana kita terpaksa berbuat dosa. Tuhan tidak mungkin menunjukkan atau mengarahkan kita pada sesuatu yang menyakiti Dia. Atau Tuhan tidak mungkin memojokkan kita kepada keadaan di mana kita tidak bisa tidak berbuat dosa dan menyakiti hati Allah. Tidak mungkin. Perlu kita ketahui bahwa antara Tuhan dan iblis seperti ada rule of the game atau aturan permainan atau rule of the life, aturan kehidupan. Iblis tidak bisa memaksa manusia untuk masuk neraka. Begitu pula Tuhan juga tidak memaksa orang masuk surga. Kalau kita memperhatikan seakan-akan iblis tidak kelihatan dan tidak berbuat apa-apa, demikian pula Tuhan seakan-akan tidak nyata. Kedua-duanya seakan-akan tidak nyata. Ketika kita berbuat jahat dan hidup dalam dosa, seakan-akan Tuhan tidak terganggu. Sebaliknya, kalau kita hidup bersih, hidup kudus, berusaha berkenan, seakan-akan Tuhan diam dan tidak memberikan reward. Nah, sejatinya semua tindakan kita membangkitkan reaksi dan respon Allah dan memiliki dampak kekal, saudaraku. Karenanya kita tidak boleh ceroboh dalam mengisi hari hidup ini. Segala sesuatu ada perhitungannya. Saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ia tentu dapat merasakan kebahagiaan dari kesucian tersebut. Meski tidak diupahi oleh Tuhan secara langsung, ia dapat merasakan bahwa Tuhan ada dan nyata. Dalam batinnya ia mengalami Tuhan secara nyata. Ketika ia sampai titik kesucian yang titik tidak balik, orang yang berada di titik tidak balik yang pertama ini, cirinya pasti, pertama, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kedua, dunia tidak lagi menarik perhatiannya. Pertama, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kedua, dunia tidak lagi menarik. Ketiga, ia rela membela Tuhan tanpa batas. Keempat, ia tidak takut mati. Karena mati adalah sebuah keuntungan. Kalau orang sudah berbuah bagi Tuhan selama hidupnya mengabdi, kematian itu dia nantikan. Karena kematian itu saat di mana ia akan memperoleh kemuliaan. Ketika seseorang merasakan tanda-tanda ini, berarti ia telah sampai di titik tidak balik dalam kesucian Tuhan. Orang yang merasakan tanda ini belum sempurna, tapi ia dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Dan ini memang sebuah proses, saudaraku. Titik tidak balik kedua adalah orang yang mengalami titik tidak balik ketika ia melekat dengan dunia. Wah, ini kebalikannya. Ini mengerikan, saudara. Dalam tahap ini, seseorang berjalan sebaliknya dari orang yang mengalami titik tidak balik yang pertama. Yang satu titik tidak balik dalam kesucian, yang kedua titik tidak balik tidak mungkin hidup dalam kesucian. Sebab ia semakin matang dalam percintaan dunia, semakin sempurna dalam kejahatan, makin lengkap dalam dosa. Hidup dalam pesta pora dan kesenangan dunia. Ini bukan hanya terjadi kepada mereka yang ada di luar gereja, tapi tidak sedikit orang Kristen yang masih ke gereja, aktivis gereja, yang membantu pelayanan dan bahkan pendeta juga pada posisi ini. Hati-hati, saudaraku. Ada orang-orang yang aktif di gereja,
sudah terbiasa munafik sampai tidak bisa tidak munafik. Mengerikan, saudara. Orang-orang seperti ini, orang yang sampai titik tidak balik, saudara. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia tidak mengerti kalau dia tidak mengerti, saudara. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mata hatinya sudah gelap. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini kegelapan yang pekat ya. Saudaraku sekalian, dalam Matius pasal 19 ayat 16-25, ketika seorang muda berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menawarkan untuk melakukan hukum. Ya. Artinya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tuamu, dan lain sebagainya. Rupanya orang ini sudah melakukannya. Dia berkata, saya sudah melakukannya, Tuhan, semua. Kurang apa lagi katanya? Wah, Tuhan tidak membantah. Memang dia orang moralis, orang baik, orang beragama, orang berhukum, orang santun di mata manusia. Ditinjau dari ukuran keberagamaan, orang muda ini sudah lulus. Tapi ketika dia berkata, kurang apa lagi Tuhan? Tuhan menjawab, kalau engkau hendak sempurna, teleios, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Nah, ini sinkron dengan ucapan Tuhan Yesus di Lukas 14 ayat 33, saudara. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jika seseorang terikat dengan dunia, ia tidak akan pernah bisa jadi murid, artinya tidak bisa diubah. Nah, ini kan bisa menunjuk orang Kristen juga. Orang Kristen yang tidak berani ya meninggalkan dunia. Ya. Orang Kristen yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Mungkin mengaku pengikut Kristus, tetapi dia tidak melepaskan segala sesuatu. Sehingga dia tidak bisa mengalami perubahan, dan karena tidak mengalami perubahannya, ia tidak terselamatkan. Karena keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Seseorang yang tidak mampu menuruti standar yang Tuhan tetapkan akan berpotensi masuk dalam titik tidak balik yang kedua, makin rusak dan tidak bisa diperbaiki. Tidak pernah memenuhi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ciri orang-orang seperti ini, mereka akan terikat dengan percintaan dunia. Melihat kepentingan diri sebagai kepentingan utama. Jadi pasti egois dan egosentris. Tidak takut melakukan dosa. Namun memiliki ketakutan hebat ketika akan menghadapi maut. Ia tidak akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena akan menjadi orang yang sangat perhitungan dengan Tuhan. Orang yang berada di titik tidak balik ini sangat malang, saudara. Dan lebih baik tidak pernah terlahir di dunia. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dua jalan, yaitu titik tidak balik makin suci atau titik tidak balik makin jahat. Kita harus memilih dengan sadar dan sengaja di antara kedua opsi itu. Pilihan-pilihan sederhana mulai dari apa yang kita tonton, kita dengar, apa yang kita asup dalam pikirannya, perbincangan, menjadi penentu yang sangat krusial dalam penentuan arah hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang seperti orang muda kaya yang akhirnya tidak sampai pada titik kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Dia terhilang. Titik tidak balik yang negatif. Ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.